Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Raffi Ahmad Setki di Raffi Ahmad Channel. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan review suatu mobil yang baru-baru ini rilis, yaitu Daihatsu Rocky. Daihatsu Rocky ini punya kembaran dari saudaranya, yaitu Toyota. Kalau di Toyota namanya Toyota Raiser, tapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Daihatsu Rocky ini. Langsung aja kita ke bagian depannya. Ini merupakan tampak depan dari Daihatsu Rocky. Kurang lebih tampak depannya seperti ini. Dan untuk lampunya sendiri, ini sudah menggunakan LED untuk headlampnya. Begitupun untuk lampu sen ya. Sepertinya juga sudah menggunakan LED. Tetapi untuk fog lamp masih menggunakan fog lamp biasa. Kemudian untuk di bagian fender samping, tampaknya polos, tidak ada emblem apa-apa sama sekali. Lanjut ke bagian spion. Spionnya sudah modelnya seperti ini dan sudah dilengkapi dengan lampu sen yang ada di bagian spion. Lalu handle pintunya sudah model yang seperti ini, dan ini sepertinya ada sensor untuk smart entry system. Lalu kita bergeser sedikit ke bawah. Ini ada aksen-aksen ala crossover gitu. Lalu di sini ada emblem ADS. Untuk velgnya sendiri sudah two tone color, yaitu silver dan hitam. Dan untuk profil ban depan dan belakang itu sama, yaitu 205 60 ring 17. Dan ini tampilan belakang dari Daihatsu Rocky itu sendiri. Ini adalah yang tipe R turbo CVT. Jadi mobil ini 1000 cc tetapi dilengkapi dengan turbo. Lalu di sebelah sini ada emblem Rocky-nya. Lalu di bagian bawahnya juga ada dua sensor parkir. Tapi di sini seperti gini aja. Tadinya kirain ada fog lamp reflektor, tapi ternyata kosong reflektornya, tapi ada di bagian bawah. Kemudian untuk bagian lampu belakang ini nampaknya sudah LED, tapi untuk lampu mundur dan lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa. Lalu di sini ada tarikan garis chrome yang menyambung dari kanan ke kiri, serta ada logo Daihatsu di tengah sini. Dan untuk sistem membuka bagasi belakang ini sudah yang elektris, tapi masih belum auto power back door. Nah, ini tampak bagasinya, bisa dikatakan cukup luas. Apabila kapasitas bagasinya kurang, bangku ini masih bisa dilipat lagi sehingga bisa menjadi bagasi yang luas sampai ke tengah kabin. Dan untuk pelipatannya 60-40%. Kemudian di bagian bawah sini juga ada ban serep. Dan ban serepnya ini terlihat sudah full size juga ya. Dan peleknya juga sudah mendapatkan pelek yang persis sama dengan yang ada di roda utamanya. Ini adalah tampak depannya. Untuk door trimnya bahannya masih plastik keras semua. Tapi di sini ada bahan yang soft touchnya. Kemudian di sini ada handle untuk menutup pintu. Di bawahnya juga terdapat dua cup holder dan satu laci penyimpanan kecil. Dan di sininya ada tombol buat menaik turunkan jendela yang supirnya sudah auto. Lalu di sini ada tombol untuk menonaktifkan naik turun jendela. Lalu untuk spionnya sudah auto retake, dan untuk pengaturannya juga sudah otomatis. Kemudian lanjut ke bagian dashboard. Ini ada panel AC, kemudian di bawahnya ada cup holder yang bisa dimasukkan dan dikeluarkan. Terus di bawahnya ini ada tombol traction control dan disediakan juga 3 slot kosong. Untuk setirnya seperti ini. Di sini dilengkapi untuk mengatur mungkin head unit atau enggak MID. Ini ada tombol untuk volume. Nah, ini yang mode seperti ini yang untuk di MID. Terus seperti mobil Jepang pada umumnya, sennya dan pengaturan lampunya ada di sebelah kanan.
dan untuk pengaturan wipernya ada di sebelah kiri. Untuk speedometernya, karena ini posisinya kunci kontak off dan gue nggak punya kuncinya, jadinya cuma kelihatan seperti ini. Tapi ini ada indikator yang cukup besar ketika kunci belum dikontak untuk memberitahu bahwasannya pintu bagian belakang bagasi masih terbuka dan pintu bagian supir masih terbuka juga. Dan ini tapi nggak ada animasinya ya. Kalau misalkan kita tutup, dia langsung kunci gitu aja, dia tidak ada animasinya terbuka dan tutupnya. Lalu di sini ada head unit yang sudah touchscreen dan bisa USB. Bawahnya ada dua panel AC dan di tengahnya ada hazard. Lalu ada tombol mengatur AC-nya yang sudah digital. Lalu di sini ada engine startup button. Ini ada persnelengnya automatic. Ini kebetulan yang automatic transmission. Gue juga kurang tahu deh untuk Rocky ini ada yang manualnya atau enggak ya. Kalian bisa komen di bawah. Lalu di sini ada untuk mengecas 2,1 ampere. Lalu dicolokkan 12 volt atau 120 watt. Untuk handbrake-nya masih menggunakan sistem yang tarik-tarik ya, belum electric brake. Lalu untuk yang mobil zaman sekarang ini sudah dilengkapi dengan pemadam kebakaran. Untuk bagian door trim sisi penumpang, modelnya sama, hanya saja pada tombol-tombolnya yang hanya tombol switch untuk menaikkan dan menurunkan jendela. Di sini ada kotak ini merupakan airbag. Lalu di sebelah sini juga ada cup holder. Dan ini ada laci penyimpanan. Dia laci penyimpanannya belum soft opening ya, masih bukanya masih begini biasa. Ya bisa dikatakan yang penyimpanannya juga cukup ya. Lalu kemudian di sini juga ada dua cup holder dan satu laci penyimpanan kecil. Ini ada senderan tangan yang bisa dibuka menjadi laci penyimpanan juga. Ini untuk door trim yang pintu bagian penumpang belakang. Bagian atasnya juga sama, masih plastik keras. Ini juga plastik keras. Untuk handle-nya sudah dilapis sudah yang chrome. Ini untuk tombol pengunciannya. Ini ada switch untuk menaikkan dan menurunkan jendela. Kemudian di sini juga plastik keras, belum yang soft touch. Ini ada handle untuk menutup pintu dan bisa digunakan sebagai penyimpanan kecil. Lalu di bawahnya juga terdapat satu cup holder untuk penumpang bagian belakang. Lalu ini kursi penumpangnya yang untuk bagian belakang. Di tengahnya belum ada handrest. Lalu kita coba masuk. Di depan ini adalah posisi mengemudi gua, dan bisa dilihat untuk jarak antara lutut ke depan ini sangat kecil, hanya 3 jari. Dan ya memang ruang belakang ini bisa dikatakan bukan yang lega, bukan yang terlega di kelasnya. Ini adalah tampak depan dashboard dari Daihatsu Rocky. Untuk dimensinya sendiri, Daihatsu Rocky memiliki panjang 4030 mm, lebar 1710 mm, dan tinggi 1635 mm. Dan wheelbase dari Daihatsu Rocky ini yaitu 2525 mm. Untuk unit yang gue review ini yaitu merupakan Daihatsu Rocky 1000cc turbo tipe R TC CVT ADS yang dibanderol dengan harga Rp246.200.000 per bulan Juni 2021 on the road Jakarta. Sesuai dengan harga yang gue kutip dari daihatsu.co.id, per bulan Juni 2021 ini, harga on the road Jakarta Daihatsu Rocky yang paling murah yaitu Rp232.400.000, dan untuk varian yang paling tertinggi atau yang paling termahal dari Daihatsu Rocky jatuh di harga Rp250.700.000.
Untuk price list Daihatsu Rocky per bulan Juni 2021 on the road Jakarta akan gua taruh di kolom deskripsi. Dan ingat, harga suatu saat bisa berubah, maka dari itu gue minta kepada kalian untuk selalu mengecek harga terbaru atau harga terupdate-nya di daihatsu.co.id. Mungkin cukup sekian aja review dari Daihatsu Rocky-nya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan ataupun segala macamnya. Mohon dikoreksi juga apabila ada kesalahan penyebutan sama video ini. Kalian bisa komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menonton. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.